A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di webinar Klinik Utama Mitra Sehat. Salawat serta salam kita panjatkan suri tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Bidan Fitria, Bidan Klinik Utama Mitra Sehat. Sebelum saya bacakan acara susunan webinar ini, yang pertama dipersilakan peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang sudah dipersiapkan. Yang kedua, selama berlangsung acara peserta menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, dipersilakan peserta untuk mencatat menyiapkan buku pensil untuk mencatat materi webinar kita. Dipersilakan untuk menyimak materi ini sampai selesai ya, karena ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah akan ada door prize menarik dari Klinik Utama Mitra Sehat. Yang kelima, bagi Bunda yang ingin bertanya di sela pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom chat ya. Itulah beberapa poin ya peraturan di webinar kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk membuka acara ini kita mulai membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Nadia Lutfi Damayanti, membacakan ayat surat Yunus 55 sampai 60. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika wa fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am alallahi taftarun. Wa ma zannul ladzina yaftaruna alallahil kadziba yaumal qiyamah. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Artinya, ketahuilah sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah
mematikan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya padanya kamu dikembalikan. Wahai manusia, aku telah datang pelajaran Quran dari penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada bagi orang-orang yang katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah umatnya, hendak itu mereka berkata itu lebih baik dari apa yang Tuhan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku yang diturunkan Allah, lalu kamu jadikan sebagai haram dan yang halal. Katakanlah apakah kamu telah memberikan itu kepadamu ini, ataukah kamu oh, dan apakah dugaan orang ada kebohongan? Sesungguhnya Allah ya yang dilihat ya, tetapi mereka bersyukur. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan berkah. Amin. Selanjutnya, acara yang ketiga, penyampaian materi ya, yang akan disampaikan oleh Apoteker Nersa Nurain Kausan. Saya akan membacakan CV-nya ya. Pendidikan S1 Farmasi Unpad 2008, Apoteker ITB 2009, S2 Farmasi Klinik Unpad 2022. Pekerjaan dan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Disparsi PDIAI Jawa Barat. Riwayat pelatihannya, Masya Allah ya Ibu Mersa, pelatihan Tenaga Kesehatan 2024, pelatihan bagi penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan 2023, pelatihan Rule of Pharmacy in Hospital, Accreditation and Medication Safety 2022, pelatihan teknik aseptik, total parenteral nutrisi dan pencampuran obat, Statik 2019, pelatihan pemantauan terapi obat terhadap pasien bagi apoteker di rumah sakit 2019. Kepada Ibu Mersa, saya persilakan untuk membaca materi. Mohon stop teh. Baik, terima kasih Ibu Bidan Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seger-seger ya pagi-pagi ini kita semua bisa ikut webinar. Baik, saya izin share screen untuk materi yang akan disampaikan pada pagi kali ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua materinya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul ya dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Klinik Utama Mitra Sehat ya. Baik Ibu Bapak, di sini alhamdulillah terima kasih saya sudah diberikan kepercayaan oleh Klinik Utama Mitra Sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu semua, mengenai TBC pada anak ya. Waspada TBC pada anak, kenali, deteksi, dan tangani. Tadi sudah disampaikan ya, sedikit perkenalan dari saya, mungkin Bapak Ibu semua ada yang belum kenal saya ya. Tapi saya lihat di sini ada yang mungkin sudah mengenal saya. Assalamualaikum, ini ada juga ibu saya, kemudian ada juga saudara-saudara saya, dan juga tentu saja ini dari klinik ya, dari pasien-pasien klinik dari Mitra. Baik, kalau misalkan Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan atau mau berkomunikasi dengan saya ada nomor chat WA, silakan dicatat ya. Baik Bapak Ibu semua, nampaknya sudah siap ya ini Ibu Bapak semua untuk mengikuti. Boleh nanti kalau misalkan pada saat
saya sedang berbicara, mau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau enggak, nanti disimpan dulu aja di kolom chat ya, sesuai dengan tadi arahan dari moderator. Ibu Bapak semua, sebelum kita beranjak pada materi, tentu saja kita ini ingin pertemuan kita ini bermanfaat ya. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal ya. Jadi diharapkan dari pertemuan kali ini kita bisa mengetahui ya. Ini saya tes dulu suaranya sudah kedengar jelas ya? Sudah. Oh sudah, baik-baik. Terima kasih. Nah, hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai pengertian TBC, dampak TBC pada anak, kemudian kita akan mengetahui mitos dan fakta terkait TBC. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai gejala anak yang terkena TB, kemudian penyebab TBC dan cara penularannya seperti apa, pengenangan yang baik untuk anak seperti apa, dan juga pencegahan apa yang dapat kita lakukan ya. Karena tidak hanya bagi ibu-ibu yang memiliki anak ya, tapi juga sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang tetangga ataupun saudara yang memiliki anak-anak, kita juga harus melindungi mereka supaya mereka tidak sampai terpapar oleh TBC ini ya. Baik, Ibu Bapak semuanya, dan ada adik-adik juga ya, sepertinya tadi saya lihat ada di universitas ya, dari universitas. Ini manfaat yang kita akan peroleh dari pertemuan kali ini. Diharapkan semuanya dapat mampu mengenali, mendeteksi anak yang terduga TBC sehingga dapat melakukan penanganan dan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dengan segera ya, karena apabila terlambat untuk ditangani akan kasihan pada anak-anaknya. Siap semuanya Bapak Ibu semua. Sebelum itu saya punya games dulu ya. Semuanya ada HP ya di tangannya ya. Oke, siapkan handphonenya. Kemudian masuk ke browser, bisa dicoba Bapak Ibu semua. Masuk ke browser mentimeter.com. Ada yang sudah bisa masuk belum? Silahkan dijawab. Kalau ada yang kesulitan boleh barangkali bisa saya bantu. Sudah masuk semuanya? Saya cek ya. Ibu Bapak bagaimana? Ada kesulitan? Sudah masuk belum? Sudah ada yang masuk ke Mentimeternya? Ini perlu masukin password ya? Ya, masukin passwordnya 77905656. Bisa dilihat di sini di ini ya. Nah, ini 77905656. Ada yang sudah berhasil? Kita akan bermain game sebentar. Coba acukan tangan yang sudah berhasil. Bisa raise hand ya. Memuat ulang. Memuat ulang. Coba lagi aja. Di ini lagi. Kita juga memuat ulang. Sama ya? Oke. Saya cek di sini ya. Belum ada yang masuk ya. Kalau nggak di di scan di sini bisa? Ada yang bisa masuk? Susah ya? Ada yang berhasil? Bisa berhasil? Belum bisa, Teh. Oh, belum bisa ya? Oh, gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Kita ini aja ya. Kita sambil ini aja, sambil secara live aja. Silahkan acungkan tangannya. Nah, siapa
penyelenggara webinar waspada TBC pada anak. Dari mana? Siapa yang bisa acungkan tangan, raise hand? Ya, Uni Anti. Dari mana? Jawabannya apa? Klinik Utama Mitra Sehat ya. Ya, Klinik Utama Mitra Sehat ya, betul sekali ya. Nanti mungkin panitia bisa dicatat ya, ini yang bisa menjawab. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini saya harus tutup nikahnya. Ikan apa yang lucu? Ikan etong, ikan piranha, atau ikan dori? Ikan dori. Ikan dori ya. Iya, Nah, siapa yang tadi jawab? Yang kedua? Andi. Oh iya. Nah, jawabannya bukan ya. Ternyata jawabannya adalah ikan piranha. Hahaha. Garing ya. Satu lagi. Ya. Terakhir ya. Sudah siapkah Anda mengikuti webinar hari ini? Siap. Ya, Siap. baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sayang sekali tadi kalau Mentimenternya berjalan dengan baik ya, itu akan seru sekali. Jadi seperti kita sedang main game online ya. Oke, game sudah. Nah, sekarang kita masuk dalam materi inti ya, Bapak Ibu semua. Nah, kenapa sih dari pihak Klinik Mitra ini mengadakan webinar mengenai TBC pada anak? Nah, ternyata Indonesia ini menduduki peringkat kedua penderita TBC terbanyak di dunia. Kemudian dari laporan WHO pada tahun 2022 itu sebanyak 1,3 juta orang itu mati akibat TBC. Nah, kemudian di Indonesia penderita TBC ini 12%-nya itu berasal dari anak-anak usia 0 sampai 4 tahun. Nah, setiap 1 jam 17 orang itu meninggal akibat TBC. Nah, itu sangat mengerikan sekali ya, apalagi kalau misalkan ini terjadi pada anak, sedangkan anak itu adalah generasi penerus kita semua. Jadi, kita di sini dalam upaya untuk melindungi anak-anak supaya terhindar dari penyakit TBC. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang sering dijadikan mitos. Nah, katanya paru-paru basah itu sama dengan TBC. Bapak Ibu, apakah ada yang mengetahui paru-paru basah itu betul bukan TBC? Coba, apakah ada yang mengetahui? Kita berbagi pengalaman ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah punya anak atau mungkin anaknya sudah besar dan juga pernah mendengar. Sebetulnya paru-paru basah itu TBC bukan ya? Boleh angkat tangannya. Oh, bukan. Ya, tadi siapa yang bicara? Oke. Nah, ternyata paru-paru basah itu seringkali disalahartikan ya oleh masyarakat awam kita bahwa paru-paru itu adalah TBC. Padahal ternyata paru-paru basah itu bukan berarti itu TBC. Nah, paru-paru basah itu adalah penyakit, kalau yang bahasa medisnya itu namanya efusi pleura. Jadi, memang di dalam rongga di antara paru-parunya itu ada cairan ya. Normalnya cairannya itu sedikit ya, hanya 10 milian, tapi kalau misalkan ada infeksi, ada peradangan, bisa masuk lebih dari 10 mili itu, sehingga si paru-parunya itu, rongganya itu dipenuhi dengan cairan. Nah, padahal itu bukan ya, bukan berarti paru-paru basah itu TBC. Tapi TBC itu bisa juga menyebabkan paru-paru basah atau efusi pleura ya. Jadi ini mitos atau fakta? Mitos. Ya, oke. Lanjut. Katanya nih, orang yang terinfeksi TBC itu pasti sakit TBC. Coba Bapak Ibu, terinfeksi pasti sakit. Apakah betul? Tidak. Tidak ya. Nah, betul sekali. Pinter semua ya di sini Bapak Ibu. Jadi, orang yang terinfeksi yang di dalam tubuhnya ada TBC belum tentu sakit TBC. Nah, orang-orang yang tidak menunjukkan gejala itu disebutnya juga ada TBC laten ya. Jadi ada di dalam tubuhnya namun pertahanan tubuhnya itu bagus sehingga dia tidak mengalami kesakitan, sehingga dia tidak dapat
menularkan TBC-nya. Namun ini tetap harus diobati ya, supaya tidak nanti berkembang menjadi sakit TBC. Kemudian mitos yang selanjutnya, jika anak-anak atau bayi sudah divaksin BCG, Ibu Bapak, dia pasti tidak akan tertular TBC. Apakah betul ataukah betul? Tidak. Tidak juga. Ya, betul. Kenapa? Coba ada yang bisa memberikan masukan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa sih? Karena Karena apa? kekebalan tubuh anak itu berbeda-beda. Ya, betul sekali Ibu. Ibu, betul ya. Tadi Ibu siapa? Punten? Ibu Ais, Ibu Ais, luar biasa ya. Dicatat ya panitia ya, nanti ini bisa menjawab. Nah, karena memang kekebalan tubuh anak itu beda-beda. Jadi, memang BCG ini bisa melindungi atau memproteksi anak-anak atau bayi ya, dimulai dari 0 bulan ya. Dari beberapa penelitian itu bisa sampai 10 tahun memang. Nah, tapi ternyata bagaimana juga kekebalannya ya. BCG ini bukan untuk menghindari tidak kena TBC, tapi untuk menghindari adanya kemungkinan yang lebih buruk TBC yang berkembang menjadi TBC meningitis atau TBC Miller yang memang itu akan sangat berbahaya bagi anak-anak ya. Jadi tidak berarti akan tidak tertular gitu. Oke. Selanjutnya, Ibu Bapak, apakah TBC hanya menyerang paru-paru? Kita kenal ya, TBC itu adalah paru katanya. Oh tidak, betul sekali. Apa saja selain paru-paru, apakah ada organ lain yang bisa terkena TBC? ada Contohnya apa? tulang, Tulang, betul sekali. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kelenjar limpa, ya, abdomen atau perut itu bisa, ya, kulit bahkan juga. Kemudian saluran kemih juga bisa, ya. Nah, jadi itu adalah mitos juga, ya. Kemudian TBC pada anak itu tidak menular, betul tidak, Bapak Ibu? Jadi Tidak. tidak, ya. Kenapa tidak? Karena ada bakterinya tuh aja Bu, yang berkembang biak. Kenapa? Bakterinya belum aktif. Karena bakterinya berkembang biak. Nah, jadi memang kalau misalkan anak itu kena TBC gitu ya, di bawah umur 10 tahun itu memang agak tidak menimbulkan penularan ya, karena yang menularkan kepada orang lain itu adalah pasien-pasien TB yang setelah dikonfirmasi bakterinya positif ya. Jadi bakteri batang itu positif. Rata-rata orang yang sudah bisa berdahak. Nah, ketika berbicara, kemudian ketika batuk, bersin, mengeluarkan dahak, nah itu biasanya akan tertular melalui media tersebut di udara. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Bapak Ibu semua, kalau misalkan ada yang bocor, tolong diperiksa ya, di unmute dulu ya, di mute dulu ya, supaya nanti kita bisa fokus ke dalam acara. Oke? Nah, tadi kita berbicara TBC. Nah, TBC itu apa sih sebetulnya Bapak Ibu? Tadi saya mau tanya, ini TBC itu penyebabnya virus, bakteri, atau jamur, atau apa? Coba, ada yang tahu nggak? Bakteri. Bakteri, betul sekali ya, bakteri ya. Pintar-pintar di sini ya, Ibu Bapaknya ya. TBC itu adalah tuberkulosis ya. Jadi ini adalah penyakit kronis ya. Kronis itu berarti tidak sekarang terkena kemudian langsung sakit ya. Nah, ini butuh beberapa waktu. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh, dia itu butuh waktu ya antara 1 sampai 2 tahun sampai menyebabkan sakit TBC. Jadi ini adalah penyakit yang kronik. Kronik itu tidak akut, jadi tidak langsung serta-merta pada saat itu terpapar langsung sakit gitu ya. Jadi butuh ada perjalanan menuju sakit itu. Nah, ini tergantung dari bagaimana daya tahan tubuhnya. Baik, penyebab TBC ya. Nah, sebetulnya ada banyak penyebabnya. Bakterinya ada 5 jenis, namun kita semua di sini dan akan membahasnya hanya tentang Mycobacterium tuberculosis, dan memang Mycobacterium tuberculosis ini adalah pendominasi dari
penyumbang penyakit TBC ya. Sebetulnya ada banyak ya, ada Bovis, ada Africanum, ada Mikroti, ada Saneti. Nah, ini Mycobacterium bovis ini juga ada loh dalam susu ya. Jadi kalau misalkan ada sapi yang mengkonsumsi makanannya, rumputnya mengandung Mycobacterium bovis, itu bisa masuk ke dalam susunya, kemudian bisa jadi ini menyebabkan penyakit TBC pada manusia kalau susunya dimakan. Tapi kalau sekarang kan rata-rata susu sudah dipasteurisasi ya, sudah disterilisasi. Jadi insya Allah aman. Susu-susu ini sudah tidak lagi mengandung Mycobacterium bovis. Oke, kita lanjutkan. Mengapa anak-anak ini rentan terkena TBC? Coba, barangkali ada yang bisa jawab juga nih Ibu Bapak semua. Kenapa ya? Karena pertahanan tubuhnya masih lemah kayak Betul sekali ya. Karena daya tahan tubuhnya, sistem imunnya itu tidak seperti orang dewasa ya. Anak-anak ini masih berkembang, nanti pada saat dia sudah mulai remaja dan dewasa ya, batas aturannya kalau di Indonesia ini ditetapkan sampai 19 tahun. Nah, itu baru akan sama dengan kita semua yang sudah dewasa. Baik. Dampak apa yang terjadi kalau misalkan ternyata anak-anak ini kena TBC dan tidak ditangani dengan baik, Bapak Ibu? berat badannya susah naik. Berat badannya susah naik, betul. Apalagi kemudian Kematian. bahkan bisa menyebabkan kematian ya, betul sekali. Kalau tidak diobati dengan tepat, bisa cacat, bisa kematian ya. Kemudian dia gagal tumbuh ya. Sayang sekali anak-anak itu kan memang harus tumbuh dengan pesat ya, baik dia pertumbuhan secara fisik dan mental. Kalau terkena TBC dia nanti akan mengalami gagal tumbuh. Nah, dampaknya bagi orang lain penyakit TBC ini apa? Nah, meskipun tadi dari usia 10 ke bawah itu agak tidak menularkan ya anak-anak itu, tapi ternyata anak remaja usia 10-19 tahun ini bisa menghasilkan droplet atau menghasilkan dahak yang apabila batuk, bersin, itu bisa menyebabkan penularan pada orang lain ya, dan sangat infeksius. Infeksi itu sangat ganas ya, jadi sangat mengganggu dan juga sangat akan menyebabkan sakit pada orang lain gitu. Kemudian cara penularannya Bapak Ibu semua, jadi tidak ada ya yang dari selain manusia ke manusia, dari hewan ataupun seperti dari nyamuk itu tidak ada ya. Kalau TBC itu murni adalah penularan dari manusia ke manusia. Pada saat orang yang terkena TB itu batuk, ya, batuk itu ternyata ada beberapa penelitian bisa sampai berapa meter tuh. Kalau keluar batuk itu bisa sampai di udaranya akan melayang-layang, kemudian nanti pada saat ada orang di situ bisa terhirup ya. Bersin, karena bersin juga mengeluarkan tekanan, dan berbicara juga sama. Dia akan mengeluarkan percik-percik yang kecil, sehingga kalau dia melayang-layang di udara, dia tuh tahan ya, bakteri TBC itu tahan di udara, melayang-layang. Kemudian kalau ada orang di situ, udaranya kurang baik, akan terhirup ya. Nah, tapi ini penularan itu hanya pada pasien yang terkonfirmasi bakteriologis. Jadi sudah diperiksa secara laboratorium ya, ada pemeriksaannya. Bisa juga dari IGRA, kemudian bisa juga dari sputumnya menggunakan ada TCM ya, tes molekuler cepat ya. Nah, itu kalau sudah terkonfirmasi positif TB, dia itu sangat mudah untuk menularkan kepada orang lain. Nah, selain itu, Bapak Ibu, ternyata apabila di rumahnya itu gelap dan minim ventilasi, kalau ada penderita TB di situ, si kumannya itu akan kuat melayang-layang di udara, kemudian lama-kelamaan dia akan terhirup oleh orang sekitarnya, ya. Kemudian kalau orang yang kontak lama, di situ bisa juga terinfeksi. Nah, makanya di rumah itu diusahakan setiap hari pintunya sama jendelanya dibuka ya Bapak Ibu, supaya matahari itu masuk, kemudian ada sirkulasi udara. Nah, karena ternyata si bakteri ini akan mati dengan adanya sinar UV dari matahari, ultraviolet ya. Jadi makanya kenapa orang zaman dulu sering pagi-pagi buka pintu, kemudian buka jendela supaya
ada matahari masuk supaya ada pertukaran udara agar apa? Agar ternyata si kumannya itu juga ikut keluar dan ikut mati. Kalau di luar kan pasti dia kena matahari dia akan mati. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua ya. Gejala anak terkena TBC. Nah, ini juga mungkin bukan hanya pada ibu bapak yang memiliki anak ya, tapi kalau misalkan ada keponakannya atau kemudian sebagai guru di sekolahnya, kalau ada anak yang tiba-tiba tanda-tandanya seperti ini, kita harus waspada ya, kita harus menginformasikan kepada orang tuanya untuk segera ditangani ya. Karena apa? Karena kalau tidak segera ditangani, kasihan ya. Tadi akibatnya bisa tadi kematian, cacat kepanjangan, kemudian gagal tumbuh, dan sebagainya. Nah, tandanya seperti apa? Kita bisa lihat dari berat badan ya, yang sangat sering sekali terlihat anak itu sudah, misalkan sudah SD, dia itu sudah harusnya setiap tahunnya itu ada kenaikan ya, ataupun anak-anak yang masih bayi biasanya setiap bulan itu harus ada progres kenaikan berat badan. Tapi ini sudah 2 bulan tidak ada kenaikan. Nih kenapa nih? Padahal ini asupan gizinya bagus nih ya. 1 sampai 2 bulan ke belakang dihitung-hitung protein masuk, karbohidrat masuk, sayuran masuk, buah-buahan masuk, susu masuk, tapi ternyata tidak naik berat badannya. Ini kita harus curigai ya. Nah, kita harus curigai, kemudian kita harus segera lakukan penanganan. Jangan dibiarkan saja ya. Kemudian bisa dilihat dari apa lagi? Dari tandanya ada demam. Nah, ada demam. Demam ini biasanya lebih dari 2 minggu atau berulang terus aja dia demam, lagi-lagi sedikit-sedikit demam, padahal dia sepertinya tidak melakukan apa-apa atau tidak berkunjung kemana-mana, tiba-tiba dia ada demam. Nah, ini juga kita harus waspada, harus hati-hati. Nah, apalagi kalau ternyata disertai dengan keringat pada malam-malamnya. Nah, ini berarti kita harus waspada ya. Nah, apalagi ternyata ada kelenjar limfe. Nah, kelenjar limfe itu biasanya membesar, paling biasanya di sini nih, di belakang leher ya, di daerah leher kanan kiri. Kalau tiba-tiba coba lihat anaknya kalau balik ke sini tiba-tiba ada menggelembung di sininya, kemudian pada saat dipencet itu tidak sakit. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi kemungkinan itu adalah gejala terkena TB. Makanya harus kita lakukan pemeriksaan ya ke dokter, ke puskesmas atau ke klinik ya atau ke rumah sakit. Kita langsung ambil penanganan dengan segera ya. Bisa juga ternyata ada di ketiak dan di lipatan paha. Jadi tidak selamanya ada di pada leher ya. Seperti itu. Karena kelenjar-kelenjar limfe itu ada juga didistribusikan di ketiak dan juga di lipatan paha. Selain itu apa lagi? Nah, ini juga yang khas ya. Batuk terus. Ini udah 2 minggu nih, udah dikasih obat batuk nih, tapi ternyata tidak kunjung membaik atau sudah dikasih antibiotik juga kemungkinan katanya infeksi, tapi sudah dikasih antibiotik 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Nah, ini juga tetap harus kita waspadai ya, apalagi kalau ternyata ada nyeri dada ya. Kemudian ada sesak ya, biasanya kalau misalkan ada cairan di dada seperti yang tadi ya dikatakan efusi pleural, pasien juga biasanya suka ngerasa sesak. Nah, atau mengeluh nyeri dada. Kalau anak-anak kan mungkin susah ya untuk ngomong, aduh nyeri dada mama atau bapak ini nyeri dada, mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau dengan gejala dia merasa rewel, kemudian pada saat nenek itu tidak mau, ya dikasih nenek itu tidak mau, nah itu kita juga harus waspada. Jadi tidak boleh dikesampingkan. Nah, jika dilihat dari aktivitas fisik, anak-anak yang terkena TB itu dia cenderung lebih lesu. Ya, kemudian kurang aktif. Kalau anak-anak itu kan girohnya itu memang dia itu secara naturalnya dia itu aktif, senang bergerak, kemudian dia itu sangat ekspresif ya gitu ya. Dia itu sangat semangat untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang sampai kelihatannya seperti tidak ada capeknya gitu. Nah, kalau yang anak-anak yang terkena TB itu dia tuh lesu, cenderung lesu, kurang aktif. Kalau bermain juga dia nggak mau gitu, ya gitu. Nanti ini harus kita waspadai juga. Nah, saluran cerna. Nah, ada anak-anak yang memang kena diare akibat dari susunya kurang steril ataupun makanan yang memang dimakan dia itu tidak bersih atau mungkin dia makan jari dan sebagainya yang masuk mulut sehingga dia itu kena diare. Nah, setelah diobati ternyata pasien terkena TB ini
sudah diobati diare tapi tetap tidak sembuh-sembuh, masih terus diare, dan diare itu terus berulang sampai dehidrasi. Bisa jadi masuk ke rumah sakit ya karena dehidrasinya. Nah, itu bisa terjadi juga pada pasien yang terinfeksi TB ya. Kalau misalkan ada juga benjolan di perutnya atau tanda-tanda cairan dalam perutnya atau abdomennya, nah itu juga kita harus waspada, harus hati-hati, harus segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, Bapak Ibu, tadi setelah kita mendengar bagaimanakah tanda-tandanya, kemudian bagaimanakah cara penyebarannya, sekarang apa yang dapat kita lakukan? Ini adalah upaya kita semua ya, ikhtiar kita semua untuk melindungi anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, supaya terhindar dari TBC ya. Nah, kalau sudah terkena TBC, nah gimana nih? Nah, kalau sebelum terkena TBC kan kita tadi bisa menjaga anak-anak kita ya supaya tidak terkena sakit dengan cara menghindari faktor penularannya ya, berarti kita hindari dengan orang-orang yang punya penyakit TB, kemudian tadi kita ikhtiar dengan menggunakan rumah kita dibersihkan, kemudian udaranya juga dibersihkan, dibukakan jendelanya setiap hari dan pintunya untuk masuk udara dan matahari. Nah, kalau misalkan ternyata sudah terjadi nih, ternyata sudah dibawa ke dokter, ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik, ternyata sudah terdiagnosa nih sakit TBC, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, ya, kita harus rutin periksakan ke puskesmas, dokter, klinik, atau rumah sakit. Nah, mungkin jangka panjang ya, jangka panjang, tapi ini adalah demi kebaikan anak kita semua ya. Kita harus rutin untuk memeriksakan ke dokter anak-anak kita sesuai dengan jadwal yang diberikan. Biasanya pasien-pasien yang kena TB ini 2 bulan pertama dia itu akan dijadwalkan 2 minggu untuk diperiksa lagi ke puskesmas, dokter, atau klinik, atau rumah sakit. Setelah masuk ke bulan ketiga, mereka akan sekali berkunjung ke rumah sakit sampai nanti akhir dari pengobatan TB-nya itu. Nah, kemudian gunakanlah obat yang teratur. Obat TB itu kan memang panjang penggunaannya, durasinya. Contoh untuk yang program nasional sekarang untuk anak ini minimal 6 bulan ya. Nah, gunakanlah secara teratur jika dokter, apoteker di rumah sakit, atau perawat di puskesmas, di klinik menyarankan, Ibu gunakan obat ini dengan dosis misalkan 1 tablet, atau 2 tablet, atau 3 tablet, jam sekian. Kemudian minumnya caranya bagaimana dilarutkan, atau minumnya langsung bisa sebelum makan 1 jam. Nah, itu harus kita ikuti ya, durasinya juga sampai 6 bulan kita harus terus ikutin. Jangan sampai ada yang terlewat. Supaya apa? Supaya nanti pengobatannya tuntas. Karena obat-obatan TB ini memang dirancang untuk membunuh kuman pada saat dia sedang aktif dan juga pada saat dia sedang tidur. Karena kuman TB ini sangat pintar ya. Pada 2 bulan pertama ini sasarannya adalah si kuman-kuman yang aktif. Obat TB ini membunuh kuman-kuman yang aktif. Kemudian karena kuman ini pintar, dia itu suka tidur gitu, suka dorman kalau bahasa medisnya. Tidur sehingga dia tidak menyebabkan gejala apa-apa. Pasien itu seperti anak-anak berat badannya sudah mulai naik, kemudian sudah mulai aktif kembali, ya nafsu makannya sudah bagus, tapi ternyata di dalam tubuhnya masih ada kuman TBC-nya ini. Kuman TBC-nya tidur dan pada saat sedang lengah, anak kita pada saat sedang turun, imunitasnya dia akan kembali lagi aktif. Nah, nanti obat TB ini yang namanya fase lanjut ya, tadi fase awal tuh 2 bulan pertama, fase lanjut itu nanti masuk kepada bulan ketiga sampai ke-6, dia ini akan membunuh si kuman TBC yang sedang tidur. Jadi sampai tuntas 6 bulan pengobatannya itu diberikan ya. Jadi harus ikuti semua aturan yang sudah diberikan oleh dokter, apoteker, atau bidan atau perawat yang ada di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik ya. Kemudian apalagi nih upaya kita, ikhtiar kita. Penuhi asupan nutrisi yang adekuat, yang bagus, termasuk makronutrien dan mikronutrien. Jadi ibu bapak harus memberikan anak-anak ini gizi yang seimbang ya. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, kemudian ada
vitaminnya, ada seratnya, ya ada mineralnya. Semua ini bisa didapatkan di makanan kita sehari-hari ya. Kalau tidak nasi kita bisa gunakan jagung ya. Kalau tidak daging ayam kita bisa gunakan ikan. Pokoknya protein hewan itu harus masuk. Kemudian protein nabati kita bisa gunakan tahu atau tempe ya. Sayurannya juga sayuran hijau, ada bayam, ada sayuran berwarna tomat, wortel ya, semuanya kita bisa gunakan ya. Kemudian buah-buahannya mengandung kalium dan mengandung magnesium supaya mikronutriennya juga terpenuhi, ada pisang ya, ada jeruk, apel dan sebagainya, itu semuanya harus diberikan. Memang akan suka sulit ya karena anak yang TB itu cenderung dia tidak nafsu makan. Cuman nanti kita bisa siasati bentuk penyajiannya, kemudian mungkin bisa ditambah juga suplemen tambahan vitamin dan sebagainya untuk melengkapi si mikronutrien yang dibutuhkan oleh anak. Karena pada saat sakit TB ini anak itu sangat besar ya potensi energi yang akan dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel yang rusaknya itu dan untuk meningkatkan imunitasnya supaya sistem imunnya jadi kuat ya. Dia juga butuh makanan untuk meningkatkan sistem imunnya sehingga si TB-nya dapat tereliminasi dalam tubuhnya. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dalam penanganan TBC ini, pantau berat badan anak dan ada perbaikan gejala atau tidak. Misalkan tadinya ada TB paru, tadinya itu berat badannya tidak naik. Nah, apakah dalam sebulan ada kenaikan? Kemudian apakah dalam 2 bulan ini batuknya sudah reda? Nah, ini juga dipantau dan ini juga merupakan parameter yang penting ya untuk nanti secara klinis untuk dokter agar bisa menilai bahwa pasien ini sudah sembuh atau sudah berhasil atau tidak ya dalam pengobatan TB ini. Kemudian kemungkinan efek samping obat itu akan selalu ada ya karena obat itu bekerja pada tubuh itu tidak hanya membunuh kuman saja, tapi ada juga efek-efek yang mungkin terjadi karena obat itu tidak bersifat seperti ini ya, jadi langsung nembak gitu, tidak. Tapi ada juga sisa-sisa obat atau yang beredar dalam tubuh sehingga dia bisa menyebabkan efek samping. Contohnya efek sampingnya, biasanya obat-obatan TB ya, karena dia diberikan secara jangka panjang, kemudian dia juga memiliki potensi yang mencederai hati. Nah, ada beberapa kasus, bukan beberapa kasus, memang banyak ya, ada pasien yang kena terinduksi hepatitis karena obat TB. Nah, tanda-tandanya dia hasil pemeriksaan laboratoriumnya SGET, SGOPET-nya tinggi dan bilirubinnya juga tinggi. Kemudian secara klinis dia tandanya itu dia mual muntah hebat. Nah, ada juga yang sampai kuning matanya, kulitnya dan sebagainya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita lengah, dia sudah terjadi kejadian efek samping obat tapi tidak ditangani. Nah, kalau ada gejala seperti tadi harus segera langsung bawa ke dokter ya, tidak boleh didiamkan begitu saja. Oke. Nah, selanjutnya ikuti seluruh prosedur tata laksana pengobatan dan lakukan evaluasi hasil akhir pengobatan. Tentu saja kita juga kan menunggu-nunggu ya, kalau sudah 6 bulan ini nanti hasilnya seperti apa sih gitu. Akhir pengobatannya seperti apa. Nah, silahkan ikuti anjuran yang diberikan oleh dokter di puskesmas, klinik, atau rumah sakit ya. Lakukan pemeriksaan, lakukan pelaporan silakan lakukan. Biasanya suka dikasih semacam buku ya, semacam buku untuk memantau keseluruhan ya, semuanya dosisnya juga obatnya dipantau, kemudian efek samping dan sebagainya juga dipantau. Ada bukunya, ada catatannya karena ini merupakan program nasional. Jadi ini oleh pemerintah juga tercatat dan terdokumentasi gitu. Jadi mohon kerjasamanya dari orang tua ataupun kerabatnya ataupun kita selaku orang yang peduli terhadap anak-anak Indonesia, silakan ikuti tata laksana pengobatannya dengan benar, sesuai dengan periodenya ya. Baik Bapak Ibu semua, nah dari itu semua sebetulnya kita dapat melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan untuk men-stop penurunan TBC. Dengan 3 hal. Yang pertama untuk melakukan pengendalian faktor risiko. Karena anak-anak ini
sangat berisiko ya terkena TB. Berarti anak-anak kalau misalkan ada pasien TB-nya diusahakan untuk pakai masker ya. Kemudian lapor segera ke puskesmas atau dokter supaya nanti anak tersebut dikasih tadi apa? TPT, terapi pencegahan TBC, dikasih obat ya supaya apabila dia terinfeksi dia tidak akan menjadi sakit TBC gitu. Pengendaliannya yaitu dengan cara kalau ada pasien yang TB berarti dia harus menggunakan etika batuk ya. Batuk tapi dia harus ditutup ya. Biasanya dengan sikut di sini ya, dengan sikut batuk gitu. Atau boleh ambil tisu pada saat batuk kemudian ditutup dengan menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Setelah itu tisunya dibuang dan lakukan pembersihan tangan, cuci tangan. Nah, jadi kebersihan diri ini sangat penting ya supaya tidak menyebarkan kepada orang lain. Kemudian tadi menjaga lingkungan untuk tetap bersih, lakukanlah bersih-bersih rumah yang sering, kemudian jangan lupa setiap hari untuk membuka pintu dan jendela supaya matahari masuk dan juga sirkulasi udara yang jadi bagus. Nah, kemudian yang kedua, lakukan vaksinasi BCG. Ya, vaksinasi BCG ini harus dilakukan pada bayi pada umur 0 bulan ya, sampai 1 bulan. Nah, paling lambat itu 2 sampai 3 bulan itu udah sangat terlambat. Karena apabila bayi ini masih kecil yang belum imunitasnya baik, tiba-tiba terkena, dia bisa langsung terinfeksi dan juga bisa langsung sakit. Tidak menunggu sampai 1 atau 2 tahun ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu dari pemerintah itu orang-orang yang kontak erat dengan pasien yang memiliki resiko yang besar untuk terkena TB dan juga anak-anak ini nanti akan diberikan terapi pencegahan obat TBC. Nah, ini durasinya juga bervariasi. Ada yang satu jenis obat INH itu 6 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, kombinasi obat antara INH dan rifavisin, dan ada juga masih banyak yang lainnya. Jadi kalau diberikan obat TPT ini, silahkan tuntaskan pengobatannya. Jangan sampai sudah merasa bagus, sudah merasa sepertinya imunitasnya bagus, anaknya aktif dan juga gesit, belum selesai 3 bulan, harusnya dari 3 bulan, tapi dihentikan obatnya itu jangan ya. Nanti kasihan anaknya. Takutnya nanti anaknya sudah kebal obat. Nanti kalau sudah kebal obat, nanti regimennya akan lebih banyak lagi. Obat yang diminumi juga akan lebih banyak lagi. Dan tentu saja di puskesmas tidak ada. Jadi nanti harus ke fasilitas yang lebih tinggi lagi. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai pada kesimpulan ya. Nah, di sini ini masih ada kan Ibu Bapaknya di sini? Assalamualaikum. Ibu Bapak semua masih semangat? Hadir. Hadir ya. Nanti panitia akan memberikan ada hadiah door prize untuk Ibu Bapak semua yang sudah aktif dan juga sudah turut serta pada webinar ini. Oke, kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi kita semua harus bisa bantu ya pemerintah ya, dan ini juga untuk kebaikan anak kita semua, anak cucu kita di masa yang akan datang, karena ternyata penanganan TBC ini berkontribusi terhadap penanggulangan TBC secara nasional dan penurunan jumlah kasus TBC di masa yang akan datang. Nah, anak dan remaja ini merupakan populasi yang berisiko tinggi terkena TBC, terutama usia bayi dan balita, ya, dan dapat berkembang menjadi TBC yang berat jika tidak diobati dengan baik, ya. Kita semua dapat berperan dalam meningkatkan temuan infeksi TBC ini pada anak dan remaja, meningkatkan capaian pemberian TPT kepada anak remaja, dan dapat menurunkan angka kematian, kesakitan, kecacatan akibat TBC pada anak dan remaja. Oleh karena itu, semoga nanti materi-materi ini dapat Ibu Bapak semua praktekkan ya di kehidupan kita semua. Mudah-mudahan sih tidak ada anak-anak kita yang kena TBC, insya Allah mudah-mudahan tidak ada, tapi kita harus tetap waspada dan tetap juga harus menjaga anak-anak kita supaya aman ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin ini ada sedikit quotes ya dari Rod Blagojevich ya. Jadi kesehatan anak-anak kita dan kesejahteraannya itu tergantung dari komitmen kita. Jadi mari kita buat komitmen bersama-sama ya dalam membantu juga pemerintah untuk menggolkan TBN 2030. Semoga di tahun 2030 itu Indonesia sudah tidak ada lagi orang yang menderita TBC. Oke, Ibu Bapak semua, sebelum saya tutup,
Nah, saya punya pantun dulu nih. Nah, nanti tolong bilang cakep ya, Bapak Ibu semua ya, setiap satu baritnya ya. Buah mangga, buah kaweni. Cakep. Buahnya masak, mari dimakan. Materi berakhir sampai di sini. Salah janggal mohon dimaafkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucap kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena Bapak Ibu semua sudah aktif tadi di sini juga mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita terapkan ya. Bisa kita bagikan kepada tetangga, keluarga, ataupun kepada saudara. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator, kemudian untuk dilakukan acara sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Ibu Mersa atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat dari narasumber. Saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Siapa bunda-bunda yang mau bertanya, nanti diaktifkan loudspeakernya ya. Bagi bunda-bunda atau bapak atau ibu yang mau bertanya, punten. Oh, di room chat ya? Mana? Baik, di sini ada ya Ibu Bidan Fitriah. Ini ada dari Ibu Mardiana ya Bu ya. Iya. Ini ya selamat pagi Ibu. Ya Ibu Nina dari Depok ya. Oh ya, saya apoteker ya, bukan dokter. Barangkali nanti salah. Tadi saya perkenalan juga ada ini ya, ada ininya. Jadi apakah anak yang terkena TBC itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya dan apakah TBC bisa sembuh total? Ya, langsung saya jawab aja mungkin Bu Bidan. Boleh saya jawab langsung? Ya, baik Bu Nina. Jadi memang tadi yang sudah saya katakan bahwa TBC ini bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Karena apa? Karena orang yang kena TBC itu anak-anak tuh cenderung dia itu makannya jadi susah ya Bu ya. Makannya jadi susah, nafsu makannya kurang, kemudian dia juga menjadi lemah dan lesu ya. Karena apa? Karena ternyata tubuh kita ini membutuhkan banyak energi untuk memperbaiki sel yang dirusak oleh TBC itu ya. Jadi sehingga butuh banyak asupan nutrisi yang harus masuk ya. Kalau misalkan nutrisinya kurang, nanti si imunitas tubuh anak itu juga akan kurang untuk melawan TBC-nya. Nah, untuk obat TBC yang sekarang ini sudah menjadi program nasional, itu sudah menyembuhkan berjuta-juta orang, Bu. Jadi sudah banyak orang yang sembuh oleh obat ini jika penggunaan obatnya itu betul, Bu. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, dosisnya harus sesuai, kemudian cara penggunaannya harus sesuai, kemudian durasinya, lama penggunaannya juga harus sesuai. Nah, karena anak-anak ini dipengaruhi oleh berat badan, jadi setiap bulan itu kalau ada kenaikan berat badan, bisa jadi dosisnya itu naik, Bu. Gitu. Jadi, ini makanya harus terus kita ikuti ya perkembangan tumbuh anak ini ya, sehingga nanti kita pada saat akhir pengobatan itu sudah mendapatkan hasil yang kita harapkan, bahwa TB-nya itu sembuh, kemudian tidak ada resistensi obat, kemudian diharapkan juga tidak ada lagi reinfeksi atau terjadinya infeksi kembali. Karena kemungkinan itu ada, Bu, karena orang yang memiliki penyakit TB itu kemungkinan ada reaktivasi, dia itu masih ada kuman, kemudian kumannya jadi tumbuh lagi, atau dia itu reinfeksi, dia dapat dari orang lain lagi gitu si kumannya, dan itu bisa sembuh, Bu ya. Ibu jangan khawatir anaknya bisa sembuh kalau ibu rutin menggunakan obat dengan benar, memberikan obat itu dengan benar kepada anak ibu ya. Obat-obatan TBC ini harus diberikan dalam perut kosong, Ibu Bapak. Terutama yang ini ya, yang fixed dose ya, fixed dose kombinasi yang dari pemerintah ini, yang program nasional ini,
diberikannya perut kosong ya, yang isinya itu ada rimpapisin ya untuk anak-anak itu, kemudian isoniazid dan pirazinamid. Diberikan dalam perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Boleh ibu bapak memberikannya sebelum makan atau atau 2 jam setelah makan asal perutnya kosong ya, jadi tidak ada makanan, susu dan sebagainya dulu. Kemudian ini ada lagi sama Bu Nina ya. Apakah harus mengulang pengobatan TBC jika lupa diminum obat TBC 1 hari dan apa efek samping jika putus obat? Nah, kalau untuk 1 hari, Ibu, kalau misalkan sudah kelewat sehari itu tidak apa-apa ya, lanjutkan lagi, tapi nanti ke depan jangan sampai diulangi lagi ya. Nah, dikatakan putus obat itu kalau sudah lebih dari 2 minggu. 2 minggu tidak menggunakan obat, kemudian dia harus mengulang lagi dari awal. Jadi kalau misalkan baru 1 hari itu tidak apa-apa, karena kan obatnya itu adalah kombinasi ya Bu ya, obatnya kombinasi, dia masih memiliki efek ya untuk membunuh kuman. Cuman kalau misalkan sudah waktunya tidak diminum, yaitu nanti kadar dalam darahnya akan mulai turun gitu. Makanya harus segera pada saat ingat. Kalau misalkan segera pada saat ingat, misalkan biasanya minum jam 5 pagi nih, ternyata kelupaan baru minum jam 8, enggak apa-apa minum aja. Kecuali kalau misalkan ternyata ingatnya itu baru maghrib atau baru esokan harinya, ya sudah tidak apa-apa itu dilewat saja, tapi jangan sampai kelewat lagi ya Ibu Nina ya. Jadi harus kalau bisa Ibu bikin semacam schedule ataupun alarm supaya ingat setiap hari bahwa jam 5 atau jam 6 anak saya harus makan obat gitu ya. Nah, kalau misalkan efek samping jika putus obat TBC, nah ini yang harus kita hindari ya. Jadi jika putus obat TBC ya, kalau misalkan tidak betul obatnya, kadang diminum, kadang tidak, si kuman ini akan menjadi pintar. Karena si kuman ini memang pintar ya, si TBC ini. Bisa jadi dia itu bermutasi sehingga dia mengenali obat TB ini, kemudian dia akan menjadi kebal. Ya, jadi dia tidak akan sensitif lagi, dia tidak akan dapat terbunuh lagi oleh obat yang sudah diberikan sebelumnya karena dia sudah bermutasi ya, sudah bermutasi itu. Jadi kalau misalkan kita mah sudah apa ya, mutasi itu jadi adalah bukan reformasi ya, jadi sudah beralih lah gitu, sudah beralih ininya jiwanya, jadi tidak lagi sama seperti yang lama. Jadi kalau ada yang lama itu terkenali oleh dia, sudah di memori oleh si kumannya, oh saya punya senjata nih, saya punya tameng nih buat menghindari si obat ini gitu. Jadi nanti akan sulit pengobatannya. Karena apa? Karena berarti nanti harus ada pemberian obat yang resistensi obat, dan obat itu regimennya juga agak banyak, kemudian efek sampingnya juga agak lumayan besar. Jadi kasihan anaknya kalau misalkan tidak diobati dengan tuntas seperti itu, dan tidak ada di puskesmas. Kalau paling gampang kan misalkan di puskesmas atau di klinik yang paling dekat ya dengan rumah kita. Kalau misalkan obat-obatan yang resisten obat TB yang TB yang nasional itu yang tadi saya bilang rifampicin, isoniazid, pirazinamid dan etambutol, itu nanti akan harus ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi ya, seperti rumah sakit rujukan. Baik, itu mungkin Bu Nina ya. Lanjut lagi. Alhamdulillah Ibu, Assalamualaikum Bu Eis, Damang Bu, dari Kuningan ya Bu ya. Terima kasih. Sejauh mana tenaga kesehatan sosialisasi ke masyarakat tentang TBC, karena ini dianggap sepele dan bahaya. Selama ini hanya ada sosialisasi spesifiknya lebih ke usia lanjut, mata, kolesterol dan lain. Oh ya, baik Ibu. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya Ibu Bapak ya. Saya juga di sini juga selaku tenaga kesehatan ya, mungkin memang harusnya itu ada kolaborasi dari pemerintah ya Bu ya. Pemerintah dari Sebetulnya pemerintah itu dari puskesmas itu sudah menggalakkan Bu, ada juga keterlibatan masyarakat seperti kader, kemudian pengawas minum obat, itu sudah ada yang dididik Bu. Jadi supaya nanti bisa membantu pasien untuk mengingatkan atau memastikan bahwa pasien itu minum obat dengan benar. Nah, dari puskesmas juga sebetulnya sudah ada programnya Bu. Di situ program pengendalian tuberkulosis. Selain pengobatan, karena puskesmas itu kan sifatnya juga preventif ya, sifatnya juga untuk pencegahan, di situ juga
puskesmas berperan untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu, mungkin kader ya. Biasanya di sini ada, saya lihat ada ibu kader ya yang dari saudara saya di ibu kader juga. Nah, mungkin bisa di apa? Oh jantung, oh maaf jantung, oh ya, biasanya ke lansia ya, ke lansia. Oke. Nah, ini juga sebetulnya yaitu perlu kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, kemudian dengan pemerintah. Jadi tidak hanya kita saja ya selaku tenaga kesehatan, tapi ini juga butuh kolaborasi. Nah, diharapkan dengan adanya ya seperti ini juga merupakan salah satu cara ya. Salah satu cara ini terima kasih banyak kepada klinik ini mitra sudah memfasilitasi kita semua ya untuk berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman di sini agar salah satu upaya ini bentuk sosialisasi supaya penyakit TBC ini bisa dikendalikan dengan baik gitu. Ya, terima kasih kami ucapkan. Bu Fatima mungkin seperti itu ya Bu ya. Memang jadi harus ada kolaborasi antara tenaga kesehatan, kemudian dari pemerintah juga ya, dari juga fasilitas kesehatan yang ada. Baik. Baik, bertanya lagi Ibu dari Yuliana. Berat badan anak susah naik, tapi anak aktif, apakah itu termasuk gejala TBC? Nah, ini naiknya itu sudah tidak naik lagi sudah lama atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah lebih dari 2 bulan tidak naik, anak-anak ini ya kita harus screening ya, kita harus periksakan ke dokter. Apakah ada masalah dalam penggunaan makanannya? Misalkan anaknya susah makan itu, apakah ada masalah dalam mulutnya, mengunyahnya dan sebagainya? Apakah memang ini adalah salah satu tanda bahwa anak itu kena TB. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, apakah ada gejala lain, Bu? Seperti tadi ada di sini ada kelenjar ya, kemudian apakah ada demam atau tidak pada malam hari lebih dari 2 minggu. Kalau batuk, apakah sering batuk atau tidak tanpa sebab. Nah, itu juga harus lakukan screening, Bu. Jadi makanya kalau misalkan ada khawatir nih anak nih susah nih naik berat badannya, itu kita harus periksakan segera ke dokter ya. Karena apa? Nanti bisa ditangani dengan cepat. Kalau misalkan ternyata ya potensi kena TB, berarti kita bisa dengan segera menanganinya supaya tidak terlambat. Karena kalau sudah terlambat, kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Seperti itu. Baik. Sudah, ini ada lagi yang bertanya. Wah, ini Bu Bidan sampai jam berapa kita? Ini ada masih bertanya. Apakah saya lanjut, Bu? Tadi minimal kan 3 pertanyaan ya. Oh, 3 pertanyaan ya. Oke. Iya. Gimana? Jadi lanjut lagi apa sudah? Tadi sudah 3 pertanyaan apa belum ya, Bu? Ini banyak sekali nih, semangat ya. Balasnya di kolom chat aja kali ya. Oke. Ada yang mau langsung nggak, Bu? Barangkali ada yang mau langsung bertanya gitu, raise hand gitu ya, Bu Bidan? Iya. Yang mau langsung bertanya, bukan di kolom chat. Silakan ditunggu tuh. Nanti ada door prize katanya kata Bu Bidan ya, Bu Bidan ya? Iya, 3 pertanyaan yang terbaik. Ya. Nanti dipilih. Boleh? Mau bertanya langsung silakan biar saya lebih kenal lagi. Ini sudah banyak ya, lumayan banyak ya sekarang. Iya. Pesertanya ya, alhamdulillah ya. Iya. Gimana nih Bu Bidan? Tidak ada yang berani menjawab raise hand ini? Iya. Oke, lanjut aja Bu. Ini ada satu lagi ya. Lanjut aja. Ini apakah anak yang sudah sembuh masih bisa terkena lagi atau pengobatan yang lalu belum berhasil? Waktu itu setelah pengobatan LED sudah bagus, tapi saat ini dites mantuk tapi hasil tes positif, tapi tidak ada keluhan apa-apa, cuman kurus aja badannya. Nah, Bu, sebetulnya kalau yang sudah dites mantuk atau yang sudah terkena TBC itu tidak perlu lagi dites mantuk ya, Bu ya. Nah, kemudian apakah kalau sudah sembuh bisa terjadi lagi? Bisa. Kalau sudah dinyatakan sembuh bisa terjadi lagi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa bisa terjadi reaktivasi. Jadi si kumannya itu sebetulnya masih ada. Pada saat sudah pengobatan misalkan 6 bulan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, sudah klinisnya sudah baik. Nah, kemudian pengobatannya sudah tuntas. Nah, tapi ternyata mungkin masih ada beberapa sel-sel si kuman itu yang masih tertidur, belum tertembak semua sama si obatnya. Kemungkinan kalau misalkan terjadi
penurunan imunitas anak-anak ya, makannya susah, kemudian apa gizinya kurang bagus, imunitasnya turun, tiba-tiba bisa menjadi bangun lagi dia dan bereplikasi lagi. Dia bisa menggunakan diri lagi, kemudian bisa sakit TB lagi. Atau kalau misalkan dia sudah sembuh, tiba-tiba dia lagi ya percikan dari orang-orang ya yang penyakit TB terkena lagi, dia nah seperti itu tidak langsung langsung sakit lagi ya, tapi ada proses juga ya seperti yang tadi saya katakan, ada proses juga, ada jangka waktunya. Kalau dia sudah lagi imunnya lagi down, lagi turun, bisa juga terkena lagi, terinfeksi lagi, dan juga bisa sakit lagi gitu. Nah, untuk keluhan kurus ini memang ini harus konsultasi ke dokter Ibu. Nah, ini apakah ada penyebabnya? Kurusnya ini kenapa? Kalau misalkan BMI-nya itu sesuai, karena kalau anak itu kan ada grafik ya, grafik perkembangan berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Kalau misalkan BMI itu body mass index-nya itu sesuai dengan perkembangan, ada dalam grafiknya hijau lah ya. Kan kalau ada tuh di buku-buku, biasanya buku-buku ibu dan anak ya, kalau misalkan yang sudah punya anak, nah itu ada grafik pertumbuhan anak. Nah itu kalau misalkan dalam ada yang bocor ya. Nah, dalam rentang yang hijau itu berarti tidak apa-apa. Mungkin dia tinggi, tapi dia memang BMI-nya sesuai. Nah, itu kalau misalkan kurus terus, nah itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Nah, ini ada lagi. Banyak sekali. Mungkin ini ya terakhir aja ya. Ini ya Bu Iya, Bidan. nanya nih. TBC tulang. Oh iya, gimana? Iya, aduh ya yang makin. Bocor ya? Oke, TBC tulang gejalanya seperti apa? Nah, bagaimana cara pengobatannya? Apakah sama seperti paru-paru? Nah, kalau TBC tulang itu gejalanya bisa jadi tulangnya itu tidak betul, Bu. Kalau misalkan tulang harusnya eh, bisa jadi tulangnya itu tidak sesuai lah ya. Misalkan ada yang seperti apa namanya strukturnya jadi agak-agak tidak normal gitu. Nah, ini pengobatannya juga sama sebetulnya untuk terapinya ya. Tapi ini tergantung dari jenis penyakitnya ya Bu ya. Jadi tidak melulu seperti tadi rifampicin, INH ya, kemudian pyrazinamide, ethambutol. Tapi ini juga nanti ini kan harus pemeriksaan dulu nih sama dokter ya, dan juga harus didukung dulu oleh pemeriksaan ronsen, kemudian pemeriksaan yang lain ya, tes yang lain, sehingga nanti dokter akan menentukan regimen apa yang pas buat pasien ini gitu. Jadi nanti itu lebih lanjut lagi oleh dokter ya. Jadi kalau ada tiba-tiba malformasi atau malformasi itu jadi bentuknya tidak sesuai strukturnya gitu. Kalau misalkan harusnya tangan misalkan amit-amit ya harus lurus tapi tiba-tiba ada yang melengkung dan sebagainya, itu lebih baik sih diperiksa aja ya, diperiksa aja. Jadi si TB itu sebetulnya obat penyakitnya itu sebetulnya yang pertama dia pasti akan masuk dulu ke paru-paru. Setelah di paru-paru di sini pertahanannya jebol, baru dia bisa masuk ke pertahanan yang lain seperti di tulang, kemudian di limfa ya, di abdomen dan sebagainya gitu. Ada juga yang di paru-parunya aman, tapi ternyata dia bisa menembus ke yang lain, ke tulang, ke abdomen, ke limfa, ke otak dan sebagainya. Jadi dia dapat TB-nya kena TB di tempat itu. Kalau di otak berarti dapat biasanya di selaput meninges ya, karena dia senang dengan tekanan oksigen yang tinggi gitu. Bagaimana Bu Bidan? Sudah sampai di sini atau bagaimana Bu? Ya, sudah cukup ya, Teh Mersa. Ya, mangga. Mungkin yang nanti ya PR lengkap aja ya. ya. Iya, Ya boleh. Mangga saya kembalikan kepada Ibu Bidan. Yang lainnya mungkin nanti mangga kalau mau chat ke saya. Tadi saya sudah sampaikan nomor HP saya ya. Barangkali bisa saya bantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, Mun Teh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mersa, Ain Kausar. Ilmunya sangat bermanfaat buat khususnya saya dan umumnya kepada bunda-bunda yang mempunyai anak atau saudara yang terkena TB. Punten semuanya
yang menghadiri Zoom mengharap kameranya diaktifin mau di screenshot ya. Sudah ya? Mohon ya, bunda-bunda, saya akan menyampaikan kesimpulan dari Teh Mersa tadi bahwa TBC anak itu peringkat kedua ya di dunia. Masya Allah ya, Indonesia jadi peringkat kedua TBC terbanyak di dunia. Untuk Indonesia, sedangkan di Indonesia itu 12% penderita TBC itu dikenai pada umur 0 sampai 14 tahun. Dampak bagi anak yang terinfeksi TBC ini itu mendapatkan dampaknya tidak mendapatkan pengobatan yang tepat dan mengakibatkan kesakitan jangka panjang sampai kematian. Gejalanya ini biasanya berat badan menurun drastis 2 minggu pertama, nafsu makan berkurang, pembesaran kelenjar limpa di daerah leher, ketiak, dan paha. Penanganan TBC pada anak ini, periksa ke fasilitas kesehatan, konsumsi obat dengan teratur dan benar sesuai dosis, nutrisi yang adekuat. Penanganannya pada TBC anak ini, pantau berat badan, pantau terjadinya efek samping obat, ikuti prosedur pengobatan. Penularan terjadi TBC ini penularannya terjadi di ruang yang gelap tanpa ventilasi. Selanjutnya TBC menular dari manusia ke manusia. Ya, gitu aja kesimpulannya tentang TBC anak ya. Mau apa? Bunda-bunda mau mempromosikan untuk apa? Yang wilayah Tangerang ya. Ada promosi USG tanggal 28-29 Mei. Di Klinik Utama Mitra Sehat, promosi USG 4D ya Bun. Dari harga 225 mendapat potongan harga jadi 175.000. Lumayan ya Bun untuk wilayah Tangerang, Kota Tangerang ya. Yang wilayahnya di Jalan Arya Santika. Kelurahan Google, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Ini slide-nya ya Bu. Tuh, jangan lama-lama.
Ya, itu slide dari Klinik Utama Mitra Sehat ya. Jangan lupa follow ke IG Kliniku Mitra Sehat. Follow ya Bun ya. Masya Allah ya, antusias sekali tadi ya. Bunda-bunda yang telah mengikuti webinar dari Klinik Utama Mitra Sehat ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan dapat diamalkan ke orang lain. Terus baik hari ini sudah semakin siang ya Bun ya. Nanti tiga penanya yang terbaik akan mendapatkan door prize dan dipilih oleh panitia ya Bun ya. Saya akhiri dengan acara webinar ini dengan membaca Alhamdulillah dan istighfar teratil majlis dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf khususnya saya yang banyak salah apabila ada kata-kata yang baik tidak sengaja atau disengaja. Saya akhiri webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Nuhun bermanfaat ya. teh. Mohon maaf lahir batin. Ya, Saya izin live. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak.